Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anak-anak MEM sekalian. Pada pagi hari ini MEM akan menyampaikan materi kita tentang materi bab 1, harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah kalian melihat adanya demonstrasi? Bagaimanakah pelaksanaan demonstrasi tadi? Apakah mengganggu pengguna jalan raya lainnya? Nah, kalau kalian perhatikan, demonstrasi itu adalah salah satu bentuk pelaksanaan hak asasi manusia kita, yaitu hak untuk menyampaikan pendapat atau mengeluarkan aspirasi. Namun, apabila pelaksanaan demonstrasi itu mengganggu pengguna lalu lintas lainnya, maka disitulah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Maka kita harus bisa melihat bagaimana kita melaksanakan hak asasi manusia tanpa mengganggu hak asasi manusia lainnya. Untuk itu kita bisa melihat dulu apa sih definisi dari hak asasi manusia itu. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang, setiap manusia mempunyai keinginan dan hak dasar. Yang pertama, hak hidup. Yang kedua, merasakan kebebasan. Dan yang ketiga, merasakan kebahagiaan. Ketiga hal ini adalah hak yang mutlak dimiliki oleh setiap manusia tanpa diganggu oleh orang lain atau dirampas oleh orang lain. Nah, itulah secara sederhana definisi dari hak asasi manusia. Artinya, hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang tidak dapat diganggu-gugat oleh orang lain karena merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Berikut ini kita lihat apa sih ciri khusus dari hak asasi manusia itu. Yang pertama, hak asasi manusia itu tidak dapat dicabut. Misalnya hak hidup. Kita punya hak hidup yang tidak boleh dicabut oleh orang lain. Maka kita harus bisa menghormati hak asasi orang lain juga. Yang kedua adalah hakiki. Hakiki artinya sudah ada sejak kita lahir. Yang ketiga adalah tidak dapat dibagi. Arti tidak dapat dibagi itu semua orang memiliki hak yang sama. Misalnya hak memperoleh pendidikan, apakah dia orang kaya, apakah orang miskin, apakah dia laki-laki atau perempuan, dia mempunyai hak yang sama. Dalam berpolitik juga demikian, dalam jaminan hukum juga demikian. Yang terakhir adalah bersifat universal, bahwa hak asasi manusia itu merupakan hak semua orang. Artinya tidak memandang status sosial, tidak memandang jenis kelamin, tidak memandang agama, ataupun memandang perbedaan-perbedaan lainnya. Itulah makna hak asasi manusia dan ciri khusus dari hak asasi manusia. Nah, sekarang selanjutnya, bagaimana dengan kewajiban manusia? Kewajiban manusia itu adalah segala sesuatu yang memang harus kita laksanakan. Apabila kita tidak melaksanakan, maka terjadilah yang disebut dengan pengingkaran terhadap kewajiban tersebut. Di dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, di pasal 1 ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1998, dikatakan bahwa kewajiban dasar manusia ini harus dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan, maka tidak memungkinkan terjadinya penegakan ataupun pelaksanaan hak asasi manusia. Maka harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi manusia. Kalau kita ingin melaksanakan hak asasi, kita menuntut hak asasi manusia kita, maka kita harus ingat, kita juga harus melaksanakan kewajiban asasi manusia. Oke, terakhir nih saya ulangin. Kalau yang namanya hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang tidak dapat diganggu-gugat. Sementara kewajiban manusia itu adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi harus ada harmonisasi, keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi manusia. Sampai di sini mungkin ada yang agak sedikit bingung, maka coba diulang-ulang kembali mendengar apa yang MEM telah sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas seperti apa jenis-jenis hak asasi manusia dan apa kewajiban asasi manusia.
Oke, untuk materi ini hanya sampai di sini. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.